Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini spesial, ya tetap semua tamu wawancara ini spesial, dan ini spesial juga ya kan. Bawa salah satu mobil yang sangat spesial juga di mata gue ya, sebagai pecinta Honda. Anjir. Berat banget Mas. Halo Mas I. Siap, halo Mas Rizwan. Siap Mas I ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mungkin sudah nonton YouTube-nya Gofar yang request Mas II dong, Mas II. Nah ini kita datengin ya kan, Mas II Sudiro. Mas II hari ini bawa salah satu Honda hatchback yang sudah tahunnya udah nggak muda lagi, tapi masih sampai sekarang kalau dilihat tuh masih keren banget ya gitu, dengan desain yang timeless-nya. Bener ya Mas I ya? Iya. Ya kan? Nah Mas I, Siap. nanti kita akan ngobrol-ngobrol Boleh, tentang Mas Rizwan. si mobil Honda CRX ini yang ada di belakang gua. Tapi teman-teman, sebelum kita ngobrolin masalah Honda, salah satu Honda yang rare di Indonesia ini, teman-teman support dulu dong dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang lagi cari merchandise official dari Daylight Indonesia, yaitu Daylight Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee Daylight Indonesia gitu. Di situ ada beberapa merchandise terbaru kita. Langsung di check out aja karena edisinya sangat terbatas dan jangan sampai kehabisan. Jadi langsung cek sekarang di Shopee-nya dan Tokopedia Daylight Indonesia. Nah, Mas II, sebelum kita ngebahas tentang mobilnya nih, ini kan mobilnya nggak common, ya dong. Siap. Tidak banyak di jalan. Kalau kata Mas II tadi, lihat deh, setiap gue jalan berdua sama Shuttle pasti aja yang fotoin. Karena mobilnya nggak common, ya kan? Mobilnya nggak common. Ya kalau udah ngeliat jalan ya udah pasti punya mobilnya Mas II gitu. Nah Mas II, mobil ini Honda CRX ini tahun berapa? CRX ini sebenarnya tahunnya 90. Ini tahun 90? Tahun 90. Nah untuk CRX sendiri itu kan ada beberapa varian. Iya. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sih CRX sendiri? CRX sendiri. Mulainya tahun 88. 88, 89, kemudian 90, 91 orang bilang yang facelift-nya lah. Berarti untuk generasinya sama seperti Grand Civic dan Nova ya? Sama. Keluarnya sama. Karena kan pada Civic generasi keempat itu kan. Betul. Dia ngeluarin 4 varian. Jadi ada Nova, ada CRX, ada sedan yang 4 pintunya, sama ada yang wagonnya. Yang orang bilang Civic Shuttle. Ada wagon. Udah punya semua dong? Alhamdulillah. Ya asik ini, keren. Ya enggak? Ada 4 varian, udah punya semua. Tapi itu kan ada si Novanya, ada yang untuk generasi paling tingginya tuh pasti si CRX-nya. Setelah CRX ada si untuk 2 pintunya si Novanya. Ya dong, si Honda Civic Nova. Ada juga yang untuk anehnya itu si Shuttle. Ya, wagon. Wagon ya. Kalau ngomongin masalah wagon itu kan lebih slim. Kalau ini lumayan naik ya kan, atapnya aneh, makanya dibilangnya Shuttle. Lalu ada si Grand Civic-nya yang mungkin lebih banyak kalian lihat di sini. Kalau ngomongin masalah Civic Nova kan udah lumayan jadi barang kolektor item juga nih si Civic Nova ini, ya dong. Dengan spare partnya yang udah mulai aduhai teman-teman ya kan. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol sama Mas II. Sen depan yang ada di bumper facelift, bener ya? Iya. Di bumper facelift di Nova, 9091 lah terutama. Dan CRX itu sama semua sen bawahnya? Beda. Oh beda. Kalau yang paling mahal sen apa? Nova sih menurut gua. Nova ya? Sen bumper CRX aja nggak semahal Nova karena kebutuhan Nova lebih banyak kan. Betul. Hampir semua negara. Demand-nya lebih banyak. Kalau ngomongin masalah CRX ya jarang juga gitu jarang. loh. Jadi kalau misalkan ada yang jual barang CRX pun diemin aja. Karena yang beli ya itu aja paling orang. Iya benar. Karena tapi kan kalau mobilnya jarang. Iya, tapi kalau ada yang jual barang Nova atau Grand Civic rebutan. Harus cepet-cepet diambil, kalau nggak ya habis. Karena kan banyak yang pakai. Bener. Kalian tahu nggak harga sen depan yang ada di bumper, bukan ada di lampu ya? Di lampu kan ada sennya juga nih, yang samping lampu. Corner lamp. Tapi corner lamp ini ada sen yang di bawah yang di bagian bumper. Kalau yang facelift Nova berapa masih? Secondnya sekarang 5 jutaan sampai 7 juta lah second. Lihat kondisi. Second, lihat kondisi dari 5 sampai 7. Barunya? Barunya 15-an kalau. Itu pun nggak ada yang jual. Kemarin sempat ada yang lihat yang jual sih 15 di buku harga. Kalian bayangin teman-teman ya kan. Sen sepasang. Second 5 sampai 7 juta tergantung kondisi. Berarti kondisi yang paling gitu aja tuh 5 juta tuh ya. Iya. Yang penting ada. Yang penting ada. Iya kan? Yang penting ada. Gila sih, harganya udah sangat amat wow. Itu Civic generasi keempat. Dan kalau gue denger nih,
Civic generasi keempat ini paling tricky masalah body. Bener Mas I? Kalau yang lokal, Iya. itu gampang banget karat. Benar itu. Terutama ya, di nomor rangka tuh. Iya. Sama di lampu-lampu sama tangki bensin. Itu Di rentan bawah- banget sama di bawah tangki bensin. Iya, itu rentan banget. Tapi kalau untuk yang build up nggak tahu kenapa. Mungkin bahannya beda kali ya. Enggak. Platnya enggak, aman dia. Karena aku ada Grand Civic juga 9091 juga. Sama-sama Grand Civic waktu itu masuk di bengkel cat, itu kondisi bodi platnya beda jauh. Dan yang build up tuh nggak ada keropos. Nova pun juga gitu, nggak ada yang keropos. Makanya si platnya itu nggak tahu ya, mungkin karena emang Jepang itu bikin sesuatu kan paling yang terbaik lah buat di Jepang. Tapi kalau untuk pasar-pasar negara-negara lainnya kayaknya udah mulai dikurangi spek dari materialnya. Oh. Dari si platnya. Jadi begitu pula si CRX ini dong. Iya. Berarti nggak ada tuh yang kan kita kan ya udah benar tuh, udah jadi rahasia umum lah. Kalau dari Civic generasi 4 itu yang paling bermasalah adalah si nomor rangka yang ada di firewall mesin depan gitu. Itu sering banget ditemukan kropos. Mas. Ya meskipun bisa diurus sih sebenarnya. Benar, karena sudah menjadi legalitasnya. hal yang lumrah Iya. kalau saat cek fisik di tempat itu jadi terganggu sama kropos. Iya, makanya teman-teman kalau memang ada yang mau nyari Nova atau Grand Civic, usahakan nomor rangkanya utuh aja udah. Daripada nanti pusing di kemudian hari. Ya meskipun bisa diurus, tapi kan kalau memang udah dapat yang oke dengan nomor rangka yang masih terlihat jelas, PR-nya kan nggak begitu banyak kan. Misalkan yang lain-lainnya kan bisa ngikutin aja. Tapi kalau kadang-kadang kan kalau nggak ngejual kan, wah fotonya bagus segala macam. Sedangkan nomor rangkanya udah hilang 1, hilang 2, aduh. Waduh, pusing. repot sih. Sama memang yang paling penting dicek itu nomor rangkanya teman-teman ya. Sama yang lain dicek juga. Jadi kalau mobil bekas tabrakan kereta nomor rangkanya masih bagus kan juga akhirnya jangan dibeli gitu masih ya. Bener. Karena jadinya kelewat PR jadinya. Iya. Nah, masih ini ngomong-ngomong masalah kita ngomongin si yang paling deket aja itu Sen Honda Nova. Itu aja udah sampai dalam tahap 15 juta barunya. Kalau kita ngomongin si CRX ini, lu kondisi pertama kali ngambil CRX ini gimana Mas kondisinya? Kondisinya sih waktu itu agak lumayan banyak perintilan yang hilang ya. Perintilan doang, tapi mobil Perintilan. utuh. Mobil mau utuh. Kondisi standar. Kondisi standar pada saat itu. Oke. Cuma perintilan dalamnya udah agak lumayan PR karena ada beberapa part yang rusak dan hilang gitu. Jadi contohnya kayak di double din kan ada klimet AC, klimet Iya. AC-nya itu udah patah dan itu paling susah nyarinya. Saya sampai 3 kali pengiriman baru dapat yang bener. Oh, oke. Oh gitu. Setiap 2 kali ngirim itu semua pecah. Karena dia rentan pecah banget di pecah. pengiriman atau pecah? Kurang tahu, mungkin pada saat pengiriman, pokoknya 2 kali datang tuh barang pecah dan ketiganya baru utuh. Waduh. Dan itu harganya juga udah mahal banget. Dan nggak ada persamaan. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau di sini ini adalah salah satu mobil yang driver oriented si Iya. konsulnya. Konsulnya. Jadi ngadep ke si pengemudi, ke si Iya. supir. Lucu sih kalau ngeliat double din-nya lucu. Jadi kalau di yang di sini yang lokal itu kan dia cetekan kan kayak kompor gas lah cetekan. Kalau Kayak yang kompor gas. kalau yang JDM-nya yang build up-nya kan dia udah tombol. Nah, si klimetnya itu yang pada saat mobil ini terakhir dapat klimetnya itu yang susah. Karena joknya segala macam kan udah disarungin apa segala macam. Jadi harus kalau jok itu segala macam masih oke lah karena barangnya besar dan nggak rentan rusak kan. Yang penting beli, kirim sampai bisa langsung pasang. Tapi kan kalau yang klimet itu begitu beli pun masih ada modul-modul yang harus dikonekin ke Kasih wiringnya. wiringnya. Itu yang paling pada saat itu paling PR sih. Paling PR. Paling PR. Itu barang kecil yang akhirnya jadi PR. tuh Iya, ya. PR. Nah, ngomongin masalah kondisi pertama. Kondisi bodi gimana masih? Apakah ini kan kita ngomongin masalah kondisi bodi ya teman-teman. Ini udah jadi rahasia umum juga. Kalau karet-karet dari Honda Civic yang sudah udah jadi collectible item, itu harganya pun wow. Ya. Nah, pada saat dapat ini kan sebenarnya harganya masih untuk part sendiri harganya masih wajar lah. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 16-an ya. Itu harga-harga partnya masih oke, masih belum kegoreng sampai kayak gini kan. Ya dulu harganya masih oke karena barang masih ada kan kayak pelipit, karet kaca depan segala macam. Pada saat itu kita cari di eBay atau ngorder di toko-toko Honda yang besar di sini pun dia masih mau datengin pada saat itu. Jadi pada saat CRX ini gue bangun, gue masih dapat barang-barang yang murah. Maksudnya masih ada lah. Masuk barang. akal Masuk lah akal, ya. masuk Kalau akal. ngomongin murah kayaknya Ya, masuk akal. jauh dari kata Masuk murah, akal. tapi masih ya oke dengan range harga segini mobilnya dengan parts harga segini Iya. masih oke gitu. Oke. Lampu-lampu segala macam juga pada saat itu kita masih banyak lah di Malaysia, di Jepang masih oke. Nah Mas, tadi kan kita ngomongin beberapa parts yang lu beli di
brand showroom ataupun toko besar yang ada di Indonesia. Indonesia. Nah kalau ngomongin masalah CRX ini, barang apa aja Mas yang lu beliin baru dari si yang toko-toko yang ada di sini? Apa yang lu dapetin? Pada saat itu yang baru, terutama karet-karet sih. Karet-karet? Karet-karet, pelipet pintu, terus lampu depan, lampu belakangnya udah nggak dapet sih pada saat itu. Ada sih sebenarnya, tapi karena kondisinya ini masih bagus ya pada saat itu udahlah lampu aja. Lebih banyak barang-barang yang second sih di body part sendiri, kayak jok, terus perangkat head unit kan ada climate AC, ada double din-nya, ada tipnya segala macam, terus spion. Pada saat itu kan spionnya juga udah rusak lah. Jadi kan spionnya kan retract nih sebenarnya, jadi dari dalam bisa dipencet, ngelipet sendiri. Terus itu aja sih yang minor-minor, cuma yang emang barangnya agak susah di sini. Kayak macam interior, lu dapet di sini apa di luar? Interior di luar karena barangnya second. Nggak ada. Kondisinya masih kayak gini? Kondisinya masih kayak gini. Dapat interiornya waktu itu kebetulan ya interior ya? Cakep ya. Waktu itu, dan kebetulan waktu itu kan karena yang jual interior itu banyak sebenarnya. Cuma kan gue jangan sampai salah beli karena kan si CRX ini benar. kalau dari varian di kodenya kan dia IF6. Sebenarnya tipe paling rendahnya di CRX facelift. Iya, jadi untuk CRX ini ada IF6, IF7 sama IF8. Nah, IF1, 2, 3 itu sedan. Kemudian IF9 itu Nova. IF5 rata-rata kebanyakan di wagonnya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ada Nova, ada sedan. EF5 itu si shuttle. EF6, 7, 8 itu CRX. EF9 itu Nova. Malah yang paling tinggi itu Nova ya. Dan saat ini pun Nova itu EF9 di Jepang harganya lebih mahal daripada CRX. Oh ya? Iya, kalau cek di marketplace, di auction atau di mana-mana ya. Barang Nova pun sama, harganya lebih mahal Nova dibandingkan CRX. Jadi emang ada keanehan-keanehan tersendiri. Kayak misalkan CRX di Jepang yang IF8 yang glass roof, yang kaca. Iya. Itu kan udah tipe paling tinggi lah. Bener. Orang bilang itu SIR 2 gitu tipenya, udah kastanya paling tinggi lah. Iya. Itu harganya lebih murah dibandingkan CRX yang atapnya plat. Oh ya? Iya. Ya karena kan di sana kan udah mulai dipakai buat balap kan. Iya. Kalau kaca kan mereka harus repot-repot ganti. Iya, kalau glass roof kalau misalnya lagi dalam kondisi nikung bisa retak, bisa pecah gitu kacanya. Iya. Emang pada saat barunya sih mungkin dia paling mahal, tapi untuk kondisi saat ini jadi tipe tertinggi nggak akan mempengaruhi dari tipe-tipe yang paling bawah. Bisa nyalip nih harganya. Iya. Tergantung dari ya tadi ya, lebih marketnya lebih mengarahnya kemana. Bener. Iya nggak sih, tapi yang glass roof juga gue pernah ngerasain tuh sekali tuh gurih banget. Dan si adeknya langsung si CRZ. Iya. Iya kan, yang maksudnya glass roof juga, gitu segala macam dengan bagasi yang kebuka, kaca belakangnya langsung mirip-mirip lah. flat. Tapi itu harganya sih belum kegoreng sih. Belum. Kalau mau disimpan sih sekarang kayaknya oke sih. 10 tahun lagi mungkin udah langka banget tuh barang. Iya benar. Kalau dibanding ini sih harga CRZ si adeknya malah lebih murah dibanding si CRX-nya jauh ya. Jauh. Nah Mas, ngomongin masalah tadi kan Mas sudah bahas masalah si generasi dari si Civic Gen 4. Gen 4. Pertanyaan yang paling common, kenapa harus Gen 4 Mas? Saya potong dikit Mas Ridwan ya. Terima kasih banyak deh sebenarnya udah diundang di The Elite nih. Waduh, gila kita lah ya, terima kasih banyak nih. Nah, maksudnya gue ya. kadang-kadang berkaca pada diri gue sendiri gitu loh. Gue siapa sih gitu pakai diundang-undang, makanya sungkan lah. Makanya kadang-kadang banyak konten kreator atau YouTube ngajakin ngundang, aduh agak sungkan ya terus sebenarnya, tapi kali ini gue datang lah buat Mas Rizwan. Terima kasih banyak ini. Terima kasih loh Mas Rizwan. Maksudnya secara Mas Rizwan kan udah public figure. Enggak. Di dunia otomotif gitu kan. Kita diundang sama beliau ini. Gue masih dari tadi, Wan lu mau nanya apa ke gue kan, gue bingung nih maksudnya. Udah Mas Dar ngobrol aja gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada yang salah ya secara nggak langsung kan. Gue ini termasuk orang baru lah di dunia otomotif. Bisa kalau ini paling bisa deh. Jadi terus terang aja ketemu Mas Rizwan, ketemu Mas Juju, ketemu Mas Adika Ajat itu kayaknya udah dewa banget lah bagi gue. Jadi ya mohon maaf aja gitu kalau ada yang salah-salah. Udah Mas Rizwan, lanjut Mas Rizwan. Kalau ini nih yang penasaran nih masih ini kan dari tadi kita ngobrolin masalah lo fasih banget masalah si generasi 4 dari si generasi Civic ini gitu loh. Nah kita mungkin penasaran nih masih ini.
dengan harga yang mungkin bisa dibilang nih, karena orang-orang ya koleksi Estilo gitu loh, si Gen 5-nya. Nah, lu nih jadinya lebih konsen ke si Gen 4. Dan gue jujur pertama kali ketemu Masih itu juga udah pakai Nova. Saat itu ya masih ya pakai Nova gitu. 2014 ya? 2014 waktu itu transaksi jok bucket Recaro, ya enggak? Itu lagi pengen balap tuh. Iya, lagi pengen balap. Dan tadinya gue ngeliat tuh di acara Good Ride waktu itu di Speed Matsuri, Masih datang dengan mobil yang pendek, Novanya pakai roof rack, pakai ragtop, pakai ragtop, terus merah dan walk seeker gitu. Udah gitu langsung mengalihkan banting setir ke balap. Sempat kaget sih, Masih ini yakin Masih dibalapin mobilnya, dan sedangkan waktu itu Nova Masih pun sudah full restore ya Masih ya. Full. Bahkan baru waktu itu mungkin harga catnya waktu itu sama mobilnya mahalan catnya. Pada saat itu ya 2013. Iya. Gue beli Nova 2009, itu kalau nggak salah 30 juta atau sekian lah. Ngecatnya lebih mahal daripada pada saat itu, daripada mobilnya. Dan waktu itu emang udahlah, barang masih banyak ya. Jadi semua baru, nggak ada yang nggak baru. Orang bilang waktu itu Novanos nyol stok kali bilang. Ih gila. Dan itu gua inget banget ngobrol sama Mas Ii. Gua harus pengen banget nih Mas nih punya CRX. Gua harus pakai nih punya CRX. Dan makanya pas Mas Ii pakai CRX, akhirnya kesampean ya Mas ya, pakai CRX nih. Karena itu obrolan kita saat di acara Good Ride tahun 2000 berapa dulu? 2000. Mas Ii ngechat tahun berapa? 2013. Iya, 2014-an, 2015 tuh kita ketemu di acara si Speed Matsuri itu. Gitu. Dan Mas Ii juga ngomong gitu, ada CRX datang tuh yang hitam tuh dari Bandung. Iya. Iya kan? Itu 2016-an kayaknya, Wan. 16 ya? 16-an. Ada CRX hitam tuh yang glass 16 awal kalau nggak salah. Soalnya 2016 itu mobil gue udah bikin balap tuh. Oh, setelah acara Speed Matsuri, habis itu mobil gue pasang roll bar. Malah, itu udah masih pendek tuh, pendek pakai seeker, pakai ragtop dan segala macam lah gitu. Terus kita ngobrol, ada CRX sesi yang dibawa Mas Opik Bandung, ya kan, glass roof, dan gue ngerasain banget tuh. Nah, salah satu CRX yang glass roof yang gue rasain itu punyanya yang pakai sama Mas Opik. Muter-muter gila ya, terus mobil itu datang. Suatu saat nih, ini salah satu mobil impian gue nih, si CRX ini gitu. Jadi pas si CRX ini ada di Masih, gue cuma ngomong, akhirnya kesampean Mas ya, punya CRX. Nah, di situ kita udah tahu tuh dari Masih pakai Nova dan CRX, akhirnya sekarang udah ada Shuttle, Sedan, Nova, dan si CRX. Iya. Dan yang dibilang orang kan tadi, mungkin ngomong momok yang paling menakutkan dari si Gen 4 ini adalah kondisi bodi. Yang tadi kita udah bahas. Terus sama kebanyakan orang yang ngomong, kenapa nggak Estilo Mas? Kenapa mesti Nova? Kenapa mesti Estilo? Jadi kalau gue saran ya teman-teman ya, ini ada satu teman gue jual Vario, mau beli Nova. Itu gue yang ngomong gini, lu yakin? Lu kalau di Vario aja masih, maksud gue bukan yang atau apa, lu mesti lebih siap kalau main Nova. Karena nggak lebih murah lo dari Vario, lu jauh lebih mahal gitu loh. Jadi dan partnya pun lebih mahal Nova daripada Estilo. Iya itu dia. Jadi kalau ngomongin masalah dari Estilo ke Nova aja mesti ada penyesuaian gitu. Ya, mungkin lo beli bahannya lebih murah daripada Estilo. Benar, ngerapihin sampai jadi itu jauh lebih mahal. Bener dong? Bener. Nah ini tanyakan, kenapa mesti Gen 4 Mas? Jadi ceritanya dengan itu, banyak tantangannya ya. Oke. Kalau kita tarik ke belakang jauh ya. Kalau gue sendiri ini sebenarnya kan siapa sih gitu kan? Gue SMP SMA di kampung. Kemudian karena keterbatasan biaya dan lain-lainnya, pada saat itu kita cari kuliah di negeri nggak dapet. Kali itu kan udah jelas keterbatasan otak ya. Jadi pada saat itu kan UMPTN ya. Kita kan nggak dapet yang negeri, ya kan? Kalau kita kuliah swasta kayaknya orang tua gue nggak mampu gitu. Jadi 2002 gue merantau ke Jakarta. 2001, 2002 lah. Gue merantau ke Jakarta, kemudian ya kerjalah di Jakarta gitu. Setahun, kemudian siang kerja, sore kuliah mulai 2002 lah. Nah pada saat itu orang tua gue bilang, jadi ya udah kalau memang mau ke Jakarta mau kerja, bapak cuma satu pengennya, 10 tahun kamu di Jakarta,
nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah, udah kamu di kampung aja nyawah katanya. Bapak masih punya sawah. Jadi kalau 10 tahun itu gua nggak bisa beli mobil sama bisa beli rumah, sekarang gua jadi petani. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri lah, kalau ibadah sih soal pribadi masing-masing ya. Tapi ketika orang tua bilang seperti itu, otomatis kita ke Jakarta apa sih yang dicari? Betul. Materi lah ya. Betul. Kita pengen lebih baik lagi gitu. Kita biar tahu dunia kerja apa segala macam. Akhirnya memotivasi diri gua sebelum 10 tahun gua harus beli mobil nih, jangan sampai gua pulang jadi petani beneran nih kan. Nggak jadi naik mobil, jadi mobil. naik kerbau kan. Nah, mobil yang pertama gua beli dulu itu Katana Blitz. Yang lampunya kota, ada stiker Blitznya. Pada saat itu 2003 2004 mungkin ya, udah pendek-pendek coak sasis gitu-gitulah, karena ya media internet masih jarang ya, jadi emang kita sering kelayapan, ngelihat, ngintip-ngintip gitu ya. Secara pribadi kan gue bisa dibilang indie pada saat itu ya. jadi nggak ada kenalan orang saat itu, boro-boro kita kenalan kan. Dalamnya, interiornya krem, lampunya warna biru, lampu kolong pendek gitu-gitulah dulu. Itu sempat ngalamin, dan gue cari-cari fotonya kok nggak nemu gitu pada saat itu. Kemudian dijual, terus 2004 itu gue beli Grand Civic LX Matic, tapi udah dikonvert ke manual. 2004. Jadi ini bisa dibilang Grand Civic itu ataupun Civic Gen 4 itu udah jadi mobil keduanya Mas I. Kedua. Nah, kenapa gue suka Grand Civic? Sejarahnya dari situ sebenarnya. Karena si mobil itu enak banget dipakainya, handlingnya segala macem. Pada saat itu ya 2004 kan mobil masih tergolong usianya belum uzur lah ya. 2004 ke 90 kan masih oke lah. Pada saat itu masih enak lah mobil itu buat harian, buat kerja, buat pulang ke Solo, mondar-mandir itu masih enak banget. Nah, suatu ketika waktu itu ada temen lah di Jogja. Nah, kebetulan gue main ke Jogja, terus emang pada saat itu udah kepikiran pengen beli Estilo. Kepikiran beli Estilo. Nah, jadi mobil itu gue pakai setahun setengah atau 2 tahun gitu, gue jual di Jogja 44 juta kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena mobil pada saat itu Matic itu kan nggak laku ya. Betul. Mobil gue udah manual nih. Ketika orang, ini Matic Mas, manual Pak, Matic gimana? Orang jelas-jelas nih anak giginya gitu kan. Ini Matic katanya, tahu dari mana katanya? Ini di STNK-nya. Baru paham, ternyata Grand Civic itu ada tulisan AT sama MT-nya itu ada di STNK. Oh, di STNK. Gitu udah dirubah ya. Dari 44 juta dibayar-bayar 38 juta. Nego kan, mobilnya nggak asli manual. Iya, karena itu udah salah satu kuncian pedagang kayaknya, Wan. Benar. Nah, kadang-kadang sekarang pedagang itu suka diributin, ada fakturnya enggak? Ada form A-nya enggak, ya kan? Ini ada surat apa yang kadang-kadang suka, dia pinter gitu. Begitu nggak ada faktur, potong 5 juta ya kan. Begitu nggak ada form A, potong 5 juta kan. Dihidupin radiator nyemprot, potong lagi 5 juta, habis kadang-kadang. Lama-lama, loh kenapa saya nombok ke Bapak ya jadinya? Kenapa jadi saya bayar ke Bapak jadinya? Nah, kemudian setelah itu laku, gue beli Estilo tahun 2005 ya, pokoknya 2005-2006 itu 64 juta pada saat itu. Estilo warna hijau marun waktu itu. Hijau tua. Gue masih ingat banget plat nomornya dulu B22 TQ. Mungkin kalau masih ada yang bekas punyanya dulu. Nah, itu gue pakai nggak lama itu. Kemudian 2006 karena gue nikah, ya nggak ada modal, si Estilo dijual. Dijual, habis nikah udah lah urusan rumah tangga, lo udah ngalamin kan gimana? Naik turun. Nah, kemudian tapi pada saat itu gue masih punya ambisi, setelah rumah tangga gue nanti udah beres, gue udah punya rumah, gue udah punya apa, gue akan kembali lagi untuk beli mobil si Grand Civic. Itu udah ada niatan. Nah, kemudian pada saat itu alhamdulillah ya kita kerja lumayan lah ya, ada pemasukan segala macam. 2009 mulai gue beli Sinova yang ada di Speed Masuri dan gue pakai balap. 2009. Nah, 2009 itu karena gue waktu itu kerjaannya masih luar kota terus, sempat saya pakai mungkin 6 bulan 7 bulan lah. Biasa udah mulai rewel-rewel, yang radiatornya temperaturnya panas, AC nggak dingin, bla bla segala macam lah. Gila, tipikal banget ya itu udah. Aduh, si anjing, gue bilang ini mobil apa nih, gue bilang. Makanya istri saya juga waktu itu ya karena kita keuangan masih terbatas ya, duit nggak ada ngurusin mobil segala macam udah. Akhirnya si mobil itu gue udah titipin di tempat temen, udah sama temen saya juga alhamdulillah nggak diurusin.
Jadi mobil itu mungkin Anjir, alhamdulillah nggak diurusin. Bukan alhamdulillah diurusin ya iya kan? jadinya. Jadi mobil itu sampai 2009, 10, 11, 4 tahun lah mobil itu emang bener-bener kayak kandang ayam lah, udah di bawah pohon mangga, udah keropos segala macem udah. Nah karena rute kerjaan gue waktu itu lewat depannya Mas Haris tuh Brilian. Nah ini bengkel sih oke banget kayaknya. Itu nggak kenal sama Mas Haris, nggak kenal. Kemudian iseng-iseng lah mampir pakai motor bawa ke situ ngobrol sama Mas Haris. Mas saya punya Nova ini mau diapain Mas? Gitu. Mau saya restore lah. Mau saya rapiin segala macam. Yaudah bawa sini aja gitu. Pas bawa situ diestimasi paling segini Mas. Hah? Ya pikiran kita kan masih ya paling 8 juta 10 juta lah gitu kan. Iya, ternyata pokoknya mahal banget lah pada saat itu. Tapi memang aku akuin lah kalau di Brilian di Mas Haris. Ya, Mas Haris salah satu orang lama yang iya. sampai sekarang masih eksis di dunia luar body biasa works sih. lah. Ya. Luar biasa. Nah dari situ pas gua ngebangun Nova, gila ini habis banyak banget mobil nih gua bilang. Gua nggak mau, gua harus karena gua udah suka ya sama Gen 4. Gue harus punya semuanya nih, bukan punya semuanya, gue harus punya Serik nih lah gitu. Udah mulai di situ, udah mulai nabung, nyari. Kemudian ini 2016-an kayaknya sih gue dapat si Serik ini. 2016. 2016-an. Nah, 2016 akhir. Ingat gue pokoknya tahun baru itu gue lunasin aja. Ini si mobil. Dan yang bikin galau tuh sini, kadang-kadang orang ngejual, udah Mas dinego aja. Ya. Nego jadi. Tempo nggak apa-apa. Nah, kata-kata tempo ini kadang-kadang yang suka kita bikin memancing emosi kan. Aduh, boleh ditempo lagi ya kan. ada bisikan bisa nih, bisa gitu. Ya karena kan kita waktu itu kan ada usaha juga ya gitu kan. Kalau kita mikir harus ngomongin uang cash sebanyak itu kan repot ya. Tapi kan begitu ditempo kayaknya ini cash flow-nya bisa lah digeser-geser dikit gitu kan. Disisihkan sedikit nih. Disisihkan. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya kita mengukur kemampuan diri lah. Waktu itu ya kita pengen sih apa sih, enggak mungkin FD Type R atau NSX atau apa kan, kita balik lagi kita kan mengukur kemampuan kita. Betul. Ya. Kayaknya udahlah CR ini bagi gue udah raja terakhir lah. Kalau sampai nanti dijual pun mungkin CR ini paling terakhir. Paling terakhir dijualnya. Pilihannya yang lain-lain dulu. Yang lain dulu deh, gitu. Nah ngomongin masalah 2016 Mas I. 2016 Mas II beli ini, iya kan? Kalau ngomongin masalah siapa shuttle segala macam sebelum apa sesudahnya CRX? Ini mobil ketiga ini. Oh. Jadi Nova balap dulu. Habis baru ini. Terus enggak Grand Civic yang sedan yang 4 pintu, yang wheel up juga IF2. Terus baru CRX. Oh shuttle pasti terakhir. Shuttle terakhir. Oke. Dan shuttle itu juga itu malah paling lama ngerestornya. Itu 2017 dapat, 2019 baru beres. Oh, 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lah. Karena emang ya cuma dapat body kan pada saat itu. Oh. Jadi harus beli pintu, harus joknya, semuanya lah pokoknya. Ya, tapi karena itu udah terakhir ya, jadi gue pikir ya udahlah santai aja lah, yang penting udah ya, ada. udah ada, yang penting sih basicnya udah ada Udah nih, ada, yang penting lu udah kebayang nih, udah beres dong nih si koleksi Udah, gue udah, gitu. udah. Nah Mas I, ngomongin masalah CRX lagi balik. Kalau tadi ngomongin masalah si shuttle, itu abisnya 3 tahun untuk restore. Si CRX ini abis berapa lama? Nah, CRX ini malah termasuknya cepet. Oke. 1 tahun lah mungkin CRX Oh, ini ya? gue rapin, 1 tahun lah. Termasuk udah ngecat segala macam, beli perintilan. Ya karena pada saat itu kita beli barang di Malaysia atau di mana itu masih gampang banget loh. Masih masuknya itu masih ya oke nggak ada masalah kan, karena barang second kan. Yang penting bukan barang curian ya, kalau barang curian ya susah. Yang penting resmi kita bayar, kita pakai pos aja masuk gitu loh. Iya. Meskipun bahasanya kita waktu itu kan mungkin di Facebook atau di mana di marketplace di Malaysia mungkin pun bahasanya kita agak ngaca-ngaca, tapi mereka paham dan gue paham bahasanya. Iya. Intinya pokoknya gue pengen beli barang lo, gimana barang lo kalau bisa kirim ke Indonesia. Ya kan orang sana kan Indon gitu kan. Iya, kalau kita kan denger Indon, lu ngelecehin banget sih. Tapi emang mereka udah familiar dengan bahasa Indon, apa yang orang Indon gitu kan. Iya. Tapi oke gitu, barang sampai. Tapi kalau sekarang kan udah banyak runner, banyak pedagang, teman-teman juga udah banyak link. Runner, bener. Jadi kalau untuk mobil langka, part langka itu untuk saat ini kayaknya enggak deh. Lo punya mobil apa, asalkan lo mau cari di marketplace luar atau di mana, syukur-syukur ada. Di sini pasti ada kok barangnya. Jadi jangan ngerasa bahwa wah mobil ini spare partnya susah. Kalau memang lo seneng, lo pasti dapet. Berarti ini ngomongin masalah CRX bangunnya cuma setahun. 1 tahun lebih cepat karena
karena kita udah menggebu-gebu kan. Begitu dapat gua harus cepet-cepet beresin nih karena pengen banget kan. Gimana kan kalau kita punya effort yang luar biasa yang cepet-cepet pengen jadi kan nggak sabar kan. Iya benar. Nggak sabar, jadi begitu datang ya udah langsung beli belanjain. Tadi benar berarti yang masih ngomong, berarti nggak usah takut teman-teman buat belanja ataupun nyari, misalnya kalian punya mobil di rumah yang kira-kira populasinya sudah jarang di Indonesia, nggak usah takut teman-teman, karena masih aja ini populasinya sangat amat jarang aja dapat. Jadi karena sekarang internet ini udah jadi makanan sehari-hari, ya enggak, orang juga udah sangat familiar banget dengan penggunaan internet. Jadi sebenarnya semua itu lebih dipermudah. Iya benar. Nggak ada yang susah gitu loh, asal kalian tadi masih asal lo suka, passionnya ada, niatnya ada, akan ada jalannya. Terima kasih ya. Bener. Kalau nggak salah dari media sosial, gue pertama punya Facebook itu kalau nggak salah gara-gara punya Nova itu kan, karena pengen nyari teman. Kalau nggak salah gue bikin Facebook juga udah gak telat ya, 2011 atau berapa? Iya sama, gue dulu bikin Facebook sama Adi, dipaksa untuk bikin Facebook. Iya karena ternyata pas kita buka, forum-forum di luar tuh ngeri-ngeri gitu kan. Iya, jadi lo pasti belajar lebih banyak kan dari orang luar. Ya beda cerita sih sebelum 2009 ya, karena waktu itu kita masih indie ya. Masih indie anjir, masih indie. Ya maksudnya kalian yang hidup di Jakarta, yang orang tua lo berada, yang lo lahir udah punya mobil, lo bersyukur, lo beruntung, ya nggak? Kan nggak banyak juga orang-orang yang seperti mereka kan. Betul. Maksudnya kita yang ya teman-teman semua lah, yang kita emang ke Jakarta tujuannya untuk kerja, dan lo bisa mewujudkan apa yang lo seneng atau apa yang lo suka, dan kemudian sekarang lo bisa dapet temen, dapet rezeki dari situ kan, ya kita bersyukur alhamdulillah. Benar, kan. Karena itu jalan rezeki kan kita nggak tahu, tapi yang penting ya satu, tetap lo punya skill. Iya. Ya itu satu yang penting. Iya, kalau lo cuma lo beli mobil doang terus lo kesana kesini lo nggak punya skill, ya lo nggak kepake. Iya, kelar juga urusannya. Ya kan, lo harus punya skill. Apalah, yang penting lo punya skill. Jadi ketika teman-teman lo nggak bisa, lo bisa. Gitu. Benar. Nah, ini ngomongin masalah tadi yang Mas I bilang indie. Iya kan? karena kan tadi Mas I cerita kalau Mas I itu tadinya mungkin salah satu perantau ya. Iya, silakan Mas I. Yang perantau gitu ya dari luar kota yang kesini dengan niatan bekerja ataupun mencari rezeki di Jakarta gitu. Pengaruh dari otomotif buat Mas I gitu loh. Jadi kalau kata bokap gue dulu, otomotif itu lu main mobil sama dengan spending money, ngabisin duit, selesai titik, nggak ada koma gitu loh. Dan sedangkan yang gue jalanin sampai detik ini itu alhamdulillahnya gue masih dikasih rezeki dari apa hal yang gue suka gitu loh. Nah dari Mas I sendiri nih, Mas I kan tadinya yang ngomong gue kesini nggak, mungkin temen masih jarang segala macam, sampai sekarang apa yang berubah dari Mas I dengan adanya Mas I mungkin jadi into ke otomotif passionnya? Kalau awalnya sih emang udah suka duluan sama mobil ini, udah suka. Dibandingkan motor tuh lebih suka mobil. Okay. Karena kalau waktu itu sih coba-coba main motor ya nggak kena, maksudnya nggak bisa gitu. Tapi begitu gua suka sama mobil, terus belajar, tahu, ngerti, kenal sama temen, dapat temen, di situ baru kebuka. Oh ternyata apa yang gue suka ini bisa mendatangkan sesuatu yang positif. Dari situ gue kenal temen, ada koneksi. Kebetulan kan profesi gue mungkin ya urusan sama bangunan ya. Waktu itu alhamdulillah sih setelah nganggur lontang-lantung di Jakarta setahun, bekerja sambil kuliah lah. Kemudian gue ngambil arsitek, jadi ya gue punya keahlian itu. Jadi emang dari kenalan-kenalan temen-temen ini akhirnya, wah gue pengen bangun rumah nih, gue pengen didesainin nih, gue segala macam. Nah disitulah gue ada rezeki yang gue dapet dari gue main mobil gitu loh. Iya, ketemu orang baru dong pasti. Dan alhamdulillahnya komunitas di Gen keempat ini kan agak lumayan ya. Dulu zaman GCT dengan pentolannya Mas Akbar, sampai sekarang gue masih berkomunikasi baik, masih sering ketemu ya kan. Benar. Alhamdulillah, mungkin teman-teman se-Indonesia ada lah. Kita kemana pasti kita nyebutin, oh membernya si Grand Civic nih gitu. Disamperin gitu loh, Jadi sampai ke Mataram, ke Kupang, kemana-mana komunitas ini tuh ada gitu loh. Selama kita bisa membawa diri kita, ya insya Allah sih teman di mana aja ada. Betul, dan itu adalah yang tadi kita bilang teman-teman. Jadi mobil itu tuh nggak cuman jadi
menurut gue pribadi nggak cuman buat alat buat nganterin lo dari titik A ke titik B. Itu ada relationship-nya, ada passion-nya, ada segala macamnya yang akhirnya lu bisa dapat beberapa hal yang positif dengan lo main mobil. Ya nggak sih Mas? Ya, Tadi katanya Mas bilang, ya juga jangan karena lo ada mobil doang, abis itu lo nggak punya skill ataupun lo nggak bisa bersosialisasi sama orang, yang nggak bisa hidup juga Nggak jadinya. bisa, betul. Iya nggak sih? Ya, Lo harus ada satu hal yang kayak yang tadi misalnya jadi lo bisa ada skillnya ataupun saat teman lo nggak bisa lo bisa, itu jadi buat jadi tukeran ataupun malah jadi perkenalan dengan si orang baru itu. Bener ya Mas ya? Bener. Jadi buat teman-teman yang pengen apa ya namanya suka sama mobil gitu, nggak usah takut lah. Sekarang udah banyak banget. Apalagi yang teman-teman yang Grand Civic yang pengen beli atau yang pengen punya, mau nyari spare part apa, gue paling suka ngebantu. Maksudnya nyariin gue suka. Gue nggak nyari cuan nggak ya. Maksudnya lo DM gue, lo cari barang apa, gue kasih nomor kontak yang ngejual. Ya kan? Karena banyak ada beberapa teman yang punya CRX, Mas saya pengen ini. Oh yaudah ini yang jual. Kalau ada apa-apa nanti hubungin aja. Karena nggak tahu kalau anak-anak SD lo nyari gue nggak ngerti ya gitu. Kalau ngerti pun juga paling 1-2 lah. Tapi begitu teman-teman melihat oh profilnya Grand Civic nih, wah ini mau bangun Grand Civic nih. Gue seneng aja gitu ketika ada teman yang bangun Grand Civic itu kayaknya, waduh gue harus apresiasi ke mereka nih. Karena nih gue tahu nih gue lo akan habis banyak. pasti akan kecebur nih gitu. Iya. Makanya gue seneng kalau ada tiba-tiba yang nge-DM, Mas minta cariin apa. Seneng aja. Ya karena ya itu Mas, mungkin dari passion lo lagi ya, karena lo suka ngelihat mobil yang rapi ataupun lo juga dengan kecintaan lo dengan si Gen 4 ini yang menghasilkan lo lebih pengen melihat banyak Gen 4 berseliweran di jalan. Ya dong masih. Bener. Tapi ya ngomong-ngomong rapi ya maksudnya. Kita kan modifikasi kan bukan dimodifikasi lah. Kalau gue sih terlalu tinggi ya modifikator. Mungkin karya seni atau apalah ya. Jadi kan gue udah begitu restore dari Brilliant dulu sempat pakai velg gede, pendek, udah pada saat itu udah pol banget lah gitu. Itu udah kesampaian, kemudian pengen balap-balap 16 kita bikin mobil balap, 17 18 kita balap, udah. Terus kemudian balik lagi, gue harus restore nih si Grand Civic gue ikutin katalog semua nih, apa yang ada di katalog gue harus beli, gue harus punya. Itu udah. Nah, sekarang itu lagi pada titik agak sedikit jenuh, dalam arti kata bukan jenuh sama Gen 4-nya enggak, cuma si mobilnya itu mau gue apain, mau kemana. Nah sekarang lagi nikmatin itu aja gitu. Kalau misalkan kayak shuttle, gue lagi pengen camping nih sama istri gue nih, gimana gue bisa bawa camping nyaman, gue berarti harus gue tinggiin dikit, gue pakai ban pacul. Sebenarnya kita nyari konten sih sebenarnya. Ya kan, kita naik ke gunung, masang tenda, seru aja gitu. Jadi terus kalau kayak CRX kan dengan setelan kayak gini buat Jakarta kerja masih oke, gue pakai. Jadi kalau dulu wah mobil disayang-sayang di garasi, terus kapan gue nikmatinya? Udah kayak berhala ini udahlah mulai pandemi 2020 gue harus nikmatin mobil gue harus pakai mobil gue. Karena bagi gue misalkan ntar ketabrak motor lah atau segala macam, udahlah itu nggak usah dipikirin lah. Kalau memang ada apa-apa ya memang musibah gitu aja. Tapi yang penting kita kan bawanya hati-hati. Udah sekarang semua mobil gue pakai, gue nikmatin aja udah. Iya. Dan kayak CRX ini udah jauh jalannya, nggak di towing, udah sampai Ngawi, Semarang, Jogja, Bandung udah sering banget. Alhamdulillah ya aman, nggak ada masalah. Aman. Ya tapi ya udah balik lagi ke sini ya, masih ya dengan setelan mobil seperti ini nih, ya gue juga mengerti banget sih apa yang dirasain masih gitu loh. Ada di kala yang kayaknya gue udah berlebihan deh kemarin, ataupun malah jadi yang tadi kata masih ngomong. Ada jenuhnya, ada saatnya yang kita pengen mobil yang terlihatnya tetap cakep, teman-teman tetap cakep, tapi ada titik yang kayak ini udah cukup deh. Gue dengan setelan kayak gini udah cukup nih. Gue mau setelan kayak gini aja deh, yang nggak nyusahin, yang bisa lo andalkan setiap saat gitu buat warawiri. Kadang-kadang kangen juga gitu Mas, jalan-jalan warawiri harian pakai mobil ngetel. Kan terkadang sekarang anak-anak sekarang tuh banyak kan yang kayak oh ini mobil weekend gue, mobil harian gue ada yang standar gitu. Kalau zaman dulu kan beda Mas. Zaman dulu yang lu pendekin, yang lu rusakin, ya yang lu pakai hari-hari. Mau lu jebot, hancur, gimana susah, ya itu yang lu pakai hari-hari. Karena kita sudah dididik seperti itu Mas. Jadi saat sekarang kita mungkin kemana-mana pakai mobil harian, jadi kayak gue kangen deh pakai mobil ini. Ada saatnya yang lu kangen warawiri pakai mobil itu gitu loh. Makanya kayak
Dulu 2000 berapa? 14-an ya. Ya waktu itu kita kan namanya pengusaha ya, usaha lah waktu itu, bukan pengusaha sih, usaha lah. Pengusaha. Usaha kan Yang punya. namanya usaha kan kadang naik, kadang turun, kadang naik. Pernah gue sampai di titik bawah banget, semua mobil kejual. Mungkin dulu gue beli sempat banyak duit ya waktu itu 2000 berapa lah. Odyssey RB1 facelift. Pada saat itu gue sempat punya, gue beli 2000 berapa ya? 2007 2008 lah. Pada saat itu harga FD2R harganya sama si Odyssey itu sama. Lagi banyak duit lah biasalah, OKB lah. Lagi dapat banyak. Nah, suatu ketika kita ada kerjaan yang emang kerjanya nggak jalan, gue bener-bener udah nggak punya apa-apa. Tapi waktu itu gue masih punya si Nova lagi di balap itu, belum, itu Nova belum dipakai balap, masih punya Nova sama ada Grand Civic yang build up itu. Dan gue sama anak istri pulang kampung ke Jogja, jalan-jalan kemana-kemana, ya pakai Grand Civic putih yang sempat gue punya. Iya. Nah, itu sampai waktu itu gue ke Bali pulang pergi 2015 kalau nggak salah. Belum ada tol waktu itu. Jadi mulai dari situ mobil harus dinikmatin lah gitu. Tapi begitu kita balik lagi karena uang kita juga pas-pasan ya. Aduh sayangnya. Tapi sekarang kayaknya sih mulai pandemi lah, terutama 2020 ke sini gua harus pakai mobil-mobil gua. Gua nggak tahu kapan gua nggak punya duit, gua nggak tahu kapan ini mobil kejual. Gua harus nikmatin dulu. Nggak tahu kapan ada yang batuk cocok. Nah, itu. Langsung, nah. Jadi sebelum ada yang batuk cocok, mendingan dinikmatin dulu. Iya, nikmatin dulu. Iya kan? Iya, nikmatin dulu. Nah, kadang-kadang gini, Man. Gua tuh agak kesel gini. Bener lah, lo senior gitu ya. Gua belum apa-apa, lo udah main mobil duluan gitu loh. Gua tahu. Tapi lo sekarang udah nggak ngapa-ngapain. Ya, terus sekarang lo ngomong-ngomong, mobil apaan gini-gini, lo bikin mobil salah gini. Dalam batin gue si anjing, gue bilang, iya lo dulu orang kaya, lo dulu main mobil, lo dibeliin sama bapak ibu lo, tapi lo sekarang nggak jadi apa-apa. Temen-temen lo yang baru main mobil, yang nggak usah lo komenin lah gitu, lo biarin aja, bener. Lo apresiasi, lo kurang lo kasih tahu. Kadang-kadang kan suka nyebelin juga ya, menang-menang dia senior. Bener. Gue udah kalau udah pernah ngomong udah pernah mah kalau sekarang ya udah ya harusnya lo jadi teman, malah jadi teman curhatnya. Apa yang kesulitan kalau gue pengalaman gue kayak gini. Memang ada berbagai macam orang sih. Iya benar. Dengan tadi yang kita ngobrol dengan berbagai macam teman, akan ada berbagai macam tipe orang makanya juga yang kita kenal. Selalu mengapresiasi kayak teman-teman yang memang konsisten dari dulu gitu ya, kayak ya Mas Rizwan, Mas Adi Kayet, Mas Juju kan emang dari dulu gue tahu dia main mobil sampai sekarang. Nah, konsisten ini kan yang susah sebenarnya. Mempertahankan ini yang susah. Kadang-kadang kan orang kadang-kadang yang ada yang panas, ada yang dingin kan. Wah, begitu nongol dah. Gile. Setahun 2 tahun hilang kan. Nah, yang mempertahankan ini kan yang susah gitu loh. Makanya gue bilang si Erik bagi gue ya udah ini raja terakhir lah. Kalau sampai gue nanti pensiun atau gue akan jual, mungkin ini terakhir lah gitu. Buat kuncian dulu lah. Nah, ini kita ngomongin sejarah dari mulai CRX, dari mulai Gen 4, dan dari mulai Mas Ii merintis karir di Jakarta dan segala macam. Kalau ngomongin masalah si CRX ini adalah mobil raja terakhir Mas Ii, gitu. Apa aja yang udah Mas Ii rubah dari mobil? Karena kita ngomongin masalah restore. Iya dong, Mas Ii udah ganti lampu, ganti karet-karet, semua segala macam dengan kayak cluster interior yang dimana masih bisa merestore mobil ini dalam keadaan yang pristine lagi nih. Iya, sesuai katalog lah. Betul, sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin masalah modifikasi, itu kayak apa ya? Harus ada yang diganti lah, ditambah, agak permanis lah mobilnya gitu. Kalau kita gitu ya, Mas ya. Kayak itu suatu apa ya? Bumbu aja gitu buat supaya kita jadi kalau gue tuh ngomongnya, gue lebih suka yang mirip-mirip. Jadi saat gue udah mulai bosan, ada yang gue ganti, passionnya balik lagi. Nah, ini dulu sempat kepikiran mau swap engine tadinya, Wan. Kan pada saat 2016 gue masih suka balap, aduh si Erik Matic cupu banget sih gitu kan. Tapi gue pikir, aduh si Erik sayang ya. Terus gue tanya-tanya ke temen apa segala macam. Udahlah nggak usah, ngapain dibikin manual, ngapain ganti mesin segala macam. Udah nikmatin aja, udah biar kayak gini aja. Nah, gitu ya. Akhirnya ya udah refresh saja engine-nya, terus beberapa kayak perintilan-perintilan di engine yang nggak ada coba dibeli satu-satu kan, kayak ada filter udara, terus kayak ada daleman kan mesin karburator nih sebenarnya, daleman karburatornya, terus kayak bracket selang-selang, bracket radiator gitu-gitu kan dulu kan ya udah kacrut lah, kabelnya aur-auran kemana-mana kan. Ya akhirnya ya udahlah back to original aja deh, udah yang penting mobil mesin
sehat lagi, bisa gue pakai kemana-mana, ya udah. Nah, balik lagi man, kenapa gue suka sama Gen 4 itu, ternyata pas gue belajar dari beberapa katalog, yang bikin gue suka itu varian itu banyak banget dibandingkan adik-adiknya gitu, dibandingkan si Estilo, si Vario. Karena ya kayak Estilo pun negara A sama negara B mungkin beda ya fiturnya, tapi si Nova ini lebih banyak lagi. Kalau kita belajar di katalog itu mungkin ada 114 varian kalau nggak salah. Gila, banyak banget. Banyak banget. Makanya begitu kita beli barang, karena kita udah tahu, akhirnya kan kita lihat katalog, ini bukan katalognya, ini sih buat IF2 nih, bukan IF3 nih misalkan gitu kan. Nah kalau yang teman-teman yang mungkin dia nggak ngeliat katalog kan, yang penting IF, yang penting JDM, oke nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kan ketika lo tahu dan itu udah satu variannya, akan enak aja mata kita ngelihat gitu loh. Sampai di mana suatu saat masalah stiker nih gitu. Stiker miring sedikit aja gitu, kita nggak bisa tidur kan. Anjing, gue masih stiker. Karena gini, saat ada kayak gitu tuh lu kan tahu ya Mas ya. Mungkin orang-orang yang lain yang nggak tahu nggak akan merhatiin. Tapi saat lo yang tahu, mata lu akan tertuju ke situ lagi, ke situ lagi, pikirannya ke situ lagi gitu. Gimana nih ya stiker miring, sampai stiker miring pun kita pikirin gitu. Tapi itu masanya juga udah habis sih sebenarnya. Bodo amat lah gitu. Nah itu sekarang ya itu dibalik lagi. Sekarang masanya mobil sehat mesinnya, gue bisa pakai kapan aja udah. Nah selain mesin, kan mesin di refresh nih. Kalau mesin persamaannya apa Mas? Persamaannya sebenarnya ya sama-sama Grand Civic masih sama. Masih sama. Sama. Nah, kalau lampu segala macam kalau untuk lampu depannya sama Nova 90 91 sama. Jadi basicnya gini, 889 itu bisa lo pasang di mana aja, asalkan tahunnya 88 89. Si lampu depan ya. 90 91 bisa lo pasang di Nova, di CRX sama. Tapi untuk corner lamp itu beda tahun, beda model, beda bentuk. Jadi corner lampnya si CRX lo pasang di Nova, biarpun tahunnya sama nggak bisa. Berarti sama kayak Jenny sama Estilo, ya, beda vendor. Kalau bumper? Bumper beda juga. Bumper beda juga? Bumper malah beda semua. Bumpernya si Shuttle, bumpernya si LX, bumpernya si Nova, bumpernya si CRX semua beda. Oh lampu belakang jelas beda. Oh udah pasti beda. Udah pasti beda. Karet Mas, karet kaca depan, apakah ada persamaannya? Apa substitusi? Misalnya kayak kalau untuk Nova sama CRX kita bisa pakai karet Nova yang depan sama pelipet pintu kanan kiri bisa. Oke. Oh ya. Nah kalau lo tanya perbedaannya apa sih CRX sama Nova gitu? Yang pasti untuk bodinya beda. Tapi lo bisa pasang misalkan Nova lo mau pakai dashboardnya CRX bisa. Atau Nova lo mau pakai door trimnya CRX bisa, nggak ada masalah. Sama. Oke. Nah suatu ketika gue pernah beli pintu mau buat Nova, ternyata gue dapet pintu CRX. Begitu dipasang, si pintu itu kurang 1 cm. Hah? Jadi pintunya lebih pendek ternyata. Oh, atapnya. Karena dia turun ke bawah. Iya, akhirnya diakalin, dipotong, ditambahin plat, dinaikin, bisa dipakai. Ya sekarang kan kita kreatif ya. Jadi harus bisa memanfaatkan barang yang ada. Benar. Harus bisa memanfaatkan yang ada. Yang ada. Ya itu tadi, jadi dari kita yang pendek-pendek, yang kencang-kencang, yang back to OM, yang sesuai katalog, terus sampai sekarang udah kita nikmatin aja, ya alhamdulillah sih udah menalah. Yang penting kita tahu batasan-batasan aja. Benar. Ya kalau kita ngelihat ya teman-teman, E30 rame ya, harganya juga ngeri-ngeri, 46 rame. Terpancing juga nih hati kadang-kadang, aduh pengen nih gitu. Tapi kita membatasi diri lah. Gua nggak akan kecebur yang kedua kali. Iya karena udah cinta mati nih. Udah cukup, dan karena teman-teman semua juga kenal masih atau Pak RT atau siapa. Ya emang Gen 4 banget gitu loh. Makanya ya udahlah gua bangun Estilo habis 500 juta, orang nggak akan kenal. Orang kenalnya Mas Rizwan. Ya salah kalau itu kan. Ya kan, gua mau bangun Starlet habis 500 juta, orang kenalnya Mas Adi Kaze. Ya kan. Gua mau bangun Mini Cooper habis 500 juta, orang kenalnya Mas Juji. Iya enggak? Makanya udahlah gitu. Udah gitu kan. Mendingan lo stay on the road saja nih. Iya, udah. Gitu. Berarti ini semua tentang kecintaan lo dengan si generasi 4 dan Honda Civic ini ya Mas. Iya, dengan cerita mungkin teman-teman bisa yang di rumah bisa yang kayak iya bener juga ya. Jadi sah-sah aja semuanya teman-teman ngomongin masalah itu. Jadi
Ada mungkin gue tadinya yang kayak gitu kan, gue suka banget sama Honda biarpun tadinya gue diehard fans Toyota. Dan sedangkan ada titik baliknya yang dimana jadinya gue yang kayaknya lebih cocok sama gue ini deh yang, dan akhirnya sampai sekarang masih gue lakuin, masih gue kulik, masih dan banyak mungkin yang temen gue ngomong kayak, lu nggak capek apa? Lu nggak capek apa? Pakai gini lu nggak mau apa beli mobil baru yang nggak menyusahkan lo, yang biarpun kadang-kadang gue suka curhat sih sama teman-teman gue, salah satu kemarin sama Brami, ada aja ya Bram ya gitu, kemarin gue ini ada aja gitu, kemarin gue ngidupin Vario, terus habis ngidupin Vario udah gue mau istirahat sebentar, ada aja alternator kena, abis alternator udah gue mau ngidupin yang lain, gue mau nyalain kagak mau hidup ini ya, ada di saat yang kayak gue yang kayak gila nih mobil tua emang ada-ada aja gitu, tapi saat gue inget lagi ya itu yang gue pilih sih, ya, itu keputusan yang gue pilih, jadi gue ya udah gue nikmatin aja lah. Ya, kalau lu, gue pernah sih si Erik ini diem sampai setahun lebih lah, sebelum pandemi itu sempat sampai setahun setengah mungkin kalau ya. Begitu kita mau pakai ada aja yang rusak, iya benar, dinamo starter lah, alternator lah, AC nggak dingin lah, apalah, begitu dipakai ada suara bunyi-bunyi lah gitu-gitu. Makanya jadi itu ya udahlah kita mobil pakai aja lah, udah kita nikmatin aja deh. Jadi lu tahu nih kenapa-napanya ya kan? Iya. Iya. Nah, Mas I, kita balik lagi ke si CRX yang udah lo bangun nih dari 2016. Ngomongin masalah mesin, kan tadi Mas I udah cerita kalau Mas I karena pengen mobil ini bisa diandalkan dan masih bisa dinikmatin dengan skala yang luas gitu loh. Nah, Mas I ini kan membuat mesinnya ini dalam keadaan standar. Bener dong. Bener. Dan Mas I refresh aja nih si engine-nya dengan transmisi matic yang tadi Mas I sebenarnya ada kepikiran buat kayak apa gua upgrade ya mesin, apa gua swap ke B ataupun yang lain gitu. Nah, kalau ngomongin masalah body kan tadi udah ngomong nih, masalah sudah di refresh, sudah di apa, semua si kaca-kaca, semua segala macam karet-karet udah pada digantiin. Balik lagi ke si suspensi. Nih, tadi Mas I kan ngomong kan, ya ini mengikuti perkembangan yang masih tetap masih bisa diandalkan segala macam. Nah, untuk ngomongin suspensi nih masih ini, apa yang udah masih ganti nih dari kaki-kakinya? Kalau suspensi sendiri, gue masih pakai shock standar sih. Oke. Shock standar, pernya kebetulan dapatnya per yang emang buat IF. Oh. Jadi dia lebih pendek 2 jari dibandingkan per standarnya. Oke. Iya. IF-nya IF untuk CRX atau untuk apa IF-nya? Kalau untuk per sama. Semuanya sama? Sama. Selama. Yang penting shock lo nggak ganti, masih shock standarnya, lo kasih per apa aja bisa. Karena kalau untuk shock kan banyak pilihan ya mereknya kan, ada Showa, ada Blendstein atau apa? Blendstein, ada Tokicho, ada segala macam. Nah, asalkan masih Showa bawaannya dia, lo kasih per apa aja masuk. Nah, waktu itu per itu kebanyakan buat EG, kalau nggak buat Estilo, buat Genio. Kalau kita pasang itu akan 4 jari lebih tinggi dibandingkan 4 jari? Iya. Nah, kalau yang IF itu emang dia setelannya udah pas, udah pendek. Jadi ya udah, akhirnya pernya kebetulan dapat yang buat IF. Tapi kalau untuk yang lainnya sih ada beberapa yang emang gue potong, memang nggak ada. Loh, jadi gini Mas, untuk IF pasar Jepang, IF build up atau Grand Civic atau Nova lokal, yang pernya tuh bagian mana? Per IF luar berarti? Aftermarket sih sebenarnya. Okay. Mereka bukan bawaan ori OM-nya bukan, tapi aftermarketnya emang dia buat IF. Itu lo pasang udah pas banget. Jadi kalau aftermarket untuk misalnya lo dapat aftermarket untuk Estilo bisa, tapi lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena memang mungkin desain bodinya beda. Yeah. Tapi kalau lo pakai aftermarket per untuk IF itu sudah pendek. Nah, kalau yang aftermarket itu kebetulan kalau nggak salah warnanya merah. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah suspensi yang IF. Terus kita juga udah ngomongin body yang ternyata masih ini patokannya adalah dari si Jepang ya, karena beberapa perintilan juga Mas memang ngambilnya dari negara-negara tetangga ngomongnya ya kan, dari mulai jok, cluster AC, spion, karet-karet mungkin ada beberapa dapat sini, lampu-lampu segala macam. Yang paling menarik ini adalah velg ya teman-teman. Kalau biasanya orang-orang yang udah gila banget dengan oke, mobil gue ada konsepnya. Masih kan tadi udah ngomongin konsepnya. Mobil gue emang sekarang maunya dinikmatin aja gitu. Yang bisa reliable di bawah hari-hari gitu. Terus dengan patokan semua barang yang masih pakai ini adalah
berdasarkan dari si kitabnya dari Jepang. Sampai si suspensi pun tadi masih tetap ngomong gue masih pakai standar, tapi pada aftermarket harus punya IF gitu. Nah ini velg, ini adalah salah satu velg punya teman kita masih ya kan, brand dari lokal, kebanggaan lokal juga dari teman kita Mas Gofar. Apa Mas Ii yang menarik dari si Turbo Bastard Wheels ini nih buat Mas Ii? Jadi karena balik lagi ke kreativitas ya kita. Betul. Mungkin gue usaha juga, Mas Rizwan ada usaha, atau si teman kita si Gofar juga usaha ya. Kita sama-sama lah, maksudnya ketika teman bikin produk dan ternyata produknya itu bagus, ya kita support lah, kita apresiasi ya. Pertama itu, kedua kan kalau kita ngomongin UMKM kan kita lagi gencar-gencarnya. Betul, nih. Jadi setuju. Maksudnya dengan mobil yang mungkin sedikit rare dan sedikit agak mungkin mahal bagi gua, terus ada teman yang bikin produk dan ternyata bagus, ya udahlah kita pasangin aja deh gitu. Jadi nggak melulu harus yang Jepang atau melulu yang mahal, tapi ternyata ada barang yang murah yang diaplikasikan di mobil ini ternyata oke gitu. Ternyata bentuknya tetap bagus banget ya. Iya. Iya nggak sih masih. Nah masih kita ngomong masalah sih, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, tapi gue masih penasaran nih. Si Turbo Bastard Wheel yang dipakai di CRX ini speknya berapa masih? Ini kalau nggak salah ringnya 15, PCD-nya 400, lebar 7, ET-nya 38. 38. Dengan penampakan sih enak banget. Ini kalau nggak pakai spacer dan lain-lain. Pakai, dikit banget. Depan belakang? Depan belakang pakai dikit. Oh, depan belakang pakai. Kalau nggak salah sekitar 3 mili atau 5 mili lah. Oke. Nah, berarti teman-teman nih harus tahu nih, teman-teman bisa tahu nih kalau untuk setting kaki-kaki. Ini ngomongin masalah fender. CRX, Grand Civic, Nova, Shuttle, ada perubahan nggak? Atau ada perbedaan nggak dengan si? Sama semua. Hampir semua sama. Berarti ini kalau kita ngomongin masalah nih, kalau offsetnya hampir mirip sama ST lo ya, sekitar 32-an. Iya, kalau mau dipolin banget segitu. 32-an ya, 15, 7, 32 tuh udah paling enak ya untuk mobil ini. Untuk bannya pakai ukuran berapa nih Mas? Ini 205 50. 50 15 udah paling cakep sih. Dengan ban yang memang diidolakan dari semua brand-brand, mungkin anak-anak yang main JDM, yang main Eropa juga bannya pakai ini nih. Nah bulan-bulan ini sih gue lagi suka pakai Shuttle sama CRX, lagi suka aja bulan-bulan inilah, lagi kemana-mana wirawiri pakai Shuttle sama CRX. Makanya begitu kita pakai keluar ada aja gitu yang motoin, tiba-tiba nge-DM, Mas mobilnya lewat ya gitu. Iya udah karena lagi warawiri banget nih Mas ya. Lagi suka. Iya. Sama kalau ngomongin masalah kayak gini, lu ini mobil hitam ketemu hitam terus dengan bannya yang Adva Neova gini yang bentuknya api-api gini, terus depannya pakai turbo fan ya, ngomongnya ya turbo fan dari Turbo Bastard Wheel. Jadi emang beda sih Mas ya. Kalau tadi kita ngeliat belakangnya ini kelihatan galak banget nih. Pas ketemu si turbo fan depan nih, mobilnya galaknya tetap ada, tapi tetap ada cakep manisnya gitu, tetap ada juga. Iya nggak sih Mas jadinya? Ya, cakep banget sih emang sih. Iya, makanya ketika ada produk-produk lokal yang bagus, ya udahlah kita pakai aja, nggak apa-apa lah. Kita support jadinya ya, Mas. Maksudnya maaf nih, daripada lo beli yang replika, mereknya terkenal nih, tapi lo beli replika gitu, ya sah-sah aja sih lo mau pakai nggak masalah. Tapi kayaknya kalau gua pribadi, mending ori, nggak apa-apa itu bikinan lo, tapi lo itu ori bikinan lo gitu loh. Mendingan nggak terkenal tapi ori. Setuju. Ini adalah obrolan yang kita obrolin juga dengan Mas Gofar. Mungkin teman-teman yang lagi di rumah yang lagi nonton, kita sempat bahas masalah itu dengan Mas Gofar. Mas Gofar ngomong, gue mendingan pakai OEM mobil lain. Iya. Tapi ini sudut pandangnya dia ya. Iya. Sudut pandang dari masing-masing orang beda-beda. Bebas Kita tidak bebas. menyalahkan dan tidak menjudge orang yang pakai replika. Jadi menurut gue tuh yang pakai replika tuh ada dua Mas. Menurut gue ya. Ada satu yang memang terpentok ataupun terhambat dengan keuangan ataupun ekonominya dia, itu juga tidak bisa menyalahkan gitu. Yang kedua adalah yang memang ya dia suka aja dengan desain yang, tapi dia nggak mau beli yang mahal, mau yang demen desain doang ya beli replika, itu nggak sah-sah aja juga. Yang penting, tapi kalau buat Mas Gofar, buat Mas Ii dan gua juga berpikiran hal yang sama. Jadi ya tadi benernya kan memang original design dari si produk tersebut, tidak mengcopy desain lain gitu. Ataupun malah kalau yang Mas Gofar bilang, gue mendingan pakai standar mobil.
Iya. Toto cakep-cakep juga. Dan lagi pula standarnya OEM loh, Original Equipment Manufacturer. Jadi udah pasti standarnya pun bagus gitu loh. Ada QC-nya, ada segala macamnya. Ya, biarpun yang para replika itu pun tetap ada standarnya, tapi ada yang namanya kepercayaan orang masing-masing beda-beda nih. Mungkin ada orang yang lebih percaya dengan hal seperti itu gitu. Jadi sah-sah aja dengan yang kita sudah buktikan ya teman-teman ya. Dengan brand yang menurut Mas ini adalah UMKM yang memang dari pribadi teman kita juga udah ngerti mobil dan akhirnya bikin ngeluarin velg ini, ya hasil kalian lihat di mobil ini ya cakep banget juga dengan velg ini gitu ya nggak sih? Dan mobilnya pun nggak jadi jelek gitu Mas Iing, jadinya bagus, tetap jadi bagus juga, gitu. Kita pakai juga oke kok. Pede gitu, lo makanya juga pede ya nggak sih Mas Iing gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue yang biasa kita pertanyakan juga di akhir acara. Mas I, ini kan ngomong Mas I udah sampai tahap ini dengan ngebangun si CRX-nya. Nextnya Mas I kira-kira mau ngapain dengan CRX ini? Nextnya katanya ya seiring dengan berjalannya waktu ya. Kemudian gue juga anak-anak udah lumayan besar-besar, udah 1 SMA, 1 SMP dengan biaya yang tidak murah ya. Iya benar-benar. Kayaknya kita ngomongin itu tadi di belakang ya. Iya, kayaknya untuk saat ini apa yang ada udah gue syukurin aja lah. Setuju. Kalau perkara besok-besok ada rezeki lebih, kita pengen beli apa ya? Itu yang lain besok lah gitu. Tapi untuk saat ini sih gue udah cukup dengan cukup ini. Lah, cukup. Apalagi dengan Grand Civic Gen 4 ini yang gue suka dari pertama gue di Jakarta bisa beli mobil, terus sekarang si 4-4-nya gue udah punya semua. Gue rasa sih udah cukup, alhamdulillah lah, udah lah. Kalau sekarang memang bisa beli yang lain ya berarti itu bonus aja. Iya udah. Bonus berarti aja. Dengan penampakan seperti itu masih sudah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Ya. Jadi akan terus seperti ini ataupun malah nambah yang lain. Jadi si CRX ini akan kayak gini aja masih ya. Tapi ya namanya juga mobil kayak gini teman-teman ya. Biarpun kata masih cukup dengan kayak gini ya, mobil udah cakep banget. Jadi menurut gue juga kalau gue pakai mobil ini atau punya mobil ini dikasih rezeki lebih dengan punya mobil ini, gue juga akan tetap mempertahankan mobil ini dengan keadaan seperti ini sih. Gitu. Kalau tadi kita bahas sama Mas I, sekarang gue sudah mengakui kalau misalnya ngomongin masalah Pandem dan CX putih, si EG, kayaknya enakan EG deh Mas, gue pakainya. jadi gue akan balik ke situ. Iya makanya ketika kita ada titik bosennya ya kan, karena itu kan semua kan berhubungan sama modifikasi ya, semua dengan karya seni atau modifikasi. Kalau memang kita ada titik bosennya dan memang kita harus waktunya dijual, ya udah dijual aja gitu. Kalau memang besok kita bisa bikin lagi, ya bikin lagi. Tapi kan maksudnya kita masih ada mobil yang memang ini mobil jangan dijual dulu. Iya, gitu. Ya kuncian lah masih. Iya. Cuman satu dari CRX ini yang belum gua kecampean adalah bangun pagi, sholat subuh pakai CRX. Ke masjid. Ke masjid. Itu belum kesampean sampai sekarang nih, karena bangunnya kesiang terus. Karena gue pernah gue waktu ke Dieng atau kemana gitu, gue pernah kebetulan subuh gue masuk situ, ternyata di Dieng Wonosobo sana itu ada bapak-bapak pakai Corolla DX atau apa gitu, dan itu banyak, ada 7 atau 8 mobil tuh berangkat ke masjid subuh pakai DX. Gue langsung kepikiran, gue kayaknya CRX gue harus subuhan ke masjid nih biar berkah nih kan. Iya. Salah satu inspirasi lah gitu. Betul. Inspirasi. Mungkin kalau dekat ini bisa masih melakukan hal itu, tapi mata mungkin agak kan mungkin nggak tidur tadinya kalau bangun pagi nanti jadi akan siangan jadinya. Makanya kalau pagi kita udah melek itu antara dua kan. Kita baru pulang atau kita nggak tidur. Iya benar. Waduh, ini buat teman-teman yang lagi dengerin nih mungkin mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jadi nggak takut lagi nih buat pakai mobil yang suka sama teman-teman ataupun punya cerita yang mungkin mobilnya sudah tergolong berumur, yang jadinya partsnya jadinya susah ataupun yang jarang ditemui di jalanan. Jadi mudah-mudahan ini cerita dari Mas ini yang mengencourage teman-teman nih, jadi teman-teman bisa mikir kayak iya ya gue kalau lu suka, lu punya passion, lu punya niat, ada jalannya, bener ya? Iya bener. Makanya buat teman-teman yang mau ngebangun Grand Civic apapun itu, mau Nova, mau sedan, mau shuttle, mau CRX, kalau memang ada kesulitan sama body part atau apalah yang lainnya,
DM aja Instagram. Keren. Lo minta follow, lo minta follow back, gue follow back. Gila. Ya kan? Bener, gue kalau ada orang komen nih, Om tolong di follow back, gue follow back. Gua bilang, Iya. Om, kalau ada yang nge-DM atau ada yang message nggak gue balas, lo boleh komen di IG gue. Gue pasti balas, insya Allah lah. Gue sempetin gue balas. Atau ada yang kayak minta transfer gitu boleh. Beda sama anak-anak Elin. Di WhatsApp Senin nih, balasnya Kamis. Jadi kalau lo WhatsAppnya Kamis, balasnya Minggu. Itu semua, nggak Mas Gatot, nggak Mas Riswan, nggak Bremi semua. Balasnya sama. Jadi jangan aneh. Jadi ketika lo WhatsApp lo mendingan SMS deh, biar ini dibaca apa enggak, lo mendingan SMS. Ini anjing ini jadi apa enggak ya kan? Rumah gua kan jauh ya itu kan. Tiba-tiba kesini nggak ada orang gimana nih ya? Iya. Aduh. Tapi gini, itu hanya untuk sampai follow back atau sampai untuk bantu aja ya. Iya. Tapi kalau untuk bantu keuangan gimana masih ini? Kalau itu sih Misalnya, kayaknya enggak, kalau kesulitan keuangan karena ada yang lain yang harus gue bantu sih. Oke. Masih terima kasih banyak loh ya. Oh, siap. Oh, Wan, satu lagi, Wan. Gimana? Gue kerja mungkin dari 2002 sampai sekarang udah 20 tahun ya. Yang bikin gue pulang ke rumah itu cuma 2. Anak istri sama mobil. Jadi kalau di rumah nggak ada anak istri tapi ada mobil, gue pulang. Oh iya, jadi kalau mobilnya dipakai nggak ada anak istri nggak pulang tuh berarti. Karena mobilnya dibawa juga sama dia. Kan? Jadi segitu kuatnya ya teman-teman ya. Masih ngomongin masalah ya otomotif tuh beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah yang memang sudah into ke otomotif akan mengerti apa yang kita obrolin gitu. Mungkin yang teman-teman yang mau mencoba hal itu jangan takut teman-teman. Oke, gue ngomong tuh jangan takut karena gue sama Mas Gofar juga udah ngebahas. Gue masih pengen banget ngelihat kayak lo, kenapa lo itu bilang tadi ngomongin masalah ada yang kesulitan buat bangun Gen 4, silakan DM, akan gue bantu gitu karena masih ngomong gitu. Karena masih suka ngelihat Gen 4 rapi berseliweran di jalan. Dan begitu juga kita yang masih into ke otomotif, into passion kita ke otomotif. Jadi gitu tuh, ya tanya aja Mas, kalau misalnya memang kita bisa bantu kan kita bantu. Karena apa? Kita masih pengen banget ngeliat mobil cakep berseliweran di jalan. Iya. Itu hiburan buat kita kali Mas. Hiburan. Iya nggak sih Mas? Seneng aja kayak kita ketemu temen. Wih cakep gitu. Maksudnya komunitas kita di mobil itu gue pengen ngeliat kayak anak-anak Vespa gitu loh. Iya. Ketemu di jalan, klakson, kita ngobrol gitu. Gue pengen aja, seneng aja. Iya, gitu. zaman dulu seperti itu Mas. Lewat tongkrongan, tahu gitu loh. Kalau sekarang kan udah mulai, mungkin antara dua Mas. Antara memang dia tidak ngeh ataupun memang nggak mau negor, ataupun yang kedua segen. Iya, benar. Iya nggak sih Mas? Lu mau ngelakson segen, maksudnya orang nanti mungkin siapa sih lu ngelakson? Padahal emang enggak, itu salah satu kalau lu ngelakson, lu akan diklakson balik, lu akan ditegur balik. Kita nggak akan yang kayak siapa ya? Enggak gitu ya. Memang karena kita hidupnya di situ ya Mas ya. Iya benar. Berhari-hari di situ, mencari temannya di situ, insya Allah juga mencari rezekinya di situ. Ya, lu harus hormatin semuanya gitu. Bener. Makanya kan sekarang yang ada udah kita nikmatin, kita cari temen sebanyak-banyaknya. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu, ya kan. Nah kemarin kan iseng-iseng, aduh kayaknya Gen 4 udah cukup, apa segala macam. Iseng-iseng, kayak bikin pickup lucu nih gitu ya. Dengan budget yang pas-pasan, agak lumayan murah. Udahlah, akhirnya sekarang lagi senang pakai pickup sih, gimana-mana. Ini nanti kalau teman-teman pickup penasaran dengan pickupnya Mas I, boleh lu komen di bawah. Kita mau bahas lagi apa nggak pickupnya, lu komen. Kalau lu masih penasaran dengan pickupnya Mas I, lu komen, nanti kita undang lagi Mas I untuk kita bahas si pickupnya. Iya nggak Mas I? Siap. Nah itu teman-teman keseruannya ya kan. Buat teman-teman yang udah nonton nih, udah meluangkan waktu udah nonton nih, terima kasih banyak. Sekali lagi buat Mas I, terima kasih banyak juga udah mampir ke Elite Indonesia. Mudah-mudahan bisnisnya lebih sukses, makin sukses. Mudah-mudahan Gen 4 juga masih terpiara rapi. Jadinya kita masih bisa ngeliat Gen 4 dari Mas I masih lengkap. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa komen yang tadi masih itu. Ataupun kita komen, Mas I tolong datengin dong semua Gen 4-nya, bahas satu-satu juga nanti request sama Mas I. Komen aja di bawah ya kan. Kali-kali jadi ada, lo bisa melihat perbedaannya antara Gen 1, Gen Nova dengan Gen 4 dari Civic, apa aja perbedaannya, bentuknya seperti apa, komen aja di bawah ya kan. Ataupun teman-teman yang lagi nonton nih mau ngundang siapa, ataupun mau ngebahas apa, silakan komen aja. Dan jangan lupa juga support kita terus dengan cara subscribe, likes, juga komen yang tadi kita butuh banget tuh. Jadi buat teman-teman kira-kira butuhnya apa sih, apa yang mau kalian tonton atau bentuknya seperti apa, langsung komen aja.
gitu. Dan sekali lagi nih buat teman-teman yang lagi cari merchandise official dari Daily Indonesia bisa langsung mampir ke Tokopedia-nya dan Shopee Daily Indonesia. Ada beberapa artikel terbaru dan ada berbagai macam merchandise dari Daily Indonesia. Officialnya yaitu Daily Brand gitu. Bisa langsung cek ya teman-teman ya. Jangan cek, setelah cek langsung check out karena terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Ii dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.